Halo traders, bertemu lagi dalam acara Ngobrol Santai seputar market forex. Tapi kali ini Kita nggak cuma ngomongin forex, yaitu ngomongin gold, dan juga oil, and juga Nasdaq. Biasanya saya berdua dengan Pak Michael Yudi ya, tapi kali ini kedatangan tamu lagi, narasumber lagi yang sudah tidak asing. Siapa namanya? Lindu. Oke, Pak Lindu. Nah, Pak Lindu, kalian tentunya sudah sering juga lihat video-video edukasinya di YouTube channel Java Global Futures ya. Nah, kenapa kita bertiga? Karena kita mau memperkenalkan ya apa nih ya, instrumen trading yang lagi hype sekarang, yang lagi ngetrend ya. Ya, jadi kalau sobat trader udah sering atau udah tahu dunia forex udah puluhan tahun ya. Nah, kita mau kasih tahu lagi nih, ada trading yang lebih fluktuatif dari forex. Apa itu? Oil. Apa lagi? Nasdaq dan gold ya. Kalau gold saudara-saudara sudah tahu ya kan? Misalnya pergerakannya, fluktuasinya udah tahu lah ya. Sehari itu kalau lagi kondisi market biasa aja nih, 100 sampai 200 pip. Bisa cari cuan 100 pip, 80 pip, 50 pip kan lumayan sehari ya kan? Oh, udah atas CP ada yang lain-lain, bisa 300 pip. Artinya ada peluang cuan di gold. Tapi kalau mau tahu yang lebih lagi, yang lain lagi, ada trading oil. Silakan nih, Bro Yudi, Michael kasih tahu tentang oil. Oil itu ya bahasa Indonesia kan minyak ya, minyak bumi ya. Kita itu bisa tradingkan ya. Ini biasa yang dipakai itu yaitu simbolnya WTI ya. Ya itu WTI kalau yang oilnya ya. Tapi kita bisa tradingkan juga ya di akun yang sama dengan forex, gold, oil, Nasdaq. Satu akun bisa semua ya. Bisa semua. Jadi bisa kita ambil profit juga untuk trading oil. Bahkan hari-hari ini pergerakannya cukup jelas. Ya karena kan pergerakan itu di harga itu dipengaruhi oleh supply dan demand. Dan kita bisa lihat nih di news gitu ya. Itu ada ya pemangkasan produksi dari negara-negara produsen minyak itu, Rusia, Saudi Arabia, OPEC ya. Ada OPEC plus itu ya. Itu mangkas produksinya, sehingga kalau produksi dipangkas, supply berkurang ya kan, permintaan misalkan tetap atau bertambah banyak, harga itu naik. Nah kita lihat nih, pelan-pelan dulu Pak Yudi, jangan langsung diborong semua. Nih sobat trader semangat. Ya simbolnya USD oil ya kalau di Java ya. USD oil ini tadi Bro Michael kasih tahu lagi ngetrend naik ya. Tren naik. Jadi harga minyak ini trennya naik. Berarti peluang buat buy. Sehari range pergerakannya berapa pips? Iya, antara low sama high itu kurang lebih ya dalam pips ya. Itu 150 sampai 250 pip. Wah, lebih gede dari gold ya. Itu lagi market normal. Iya, lagi normal. Ya, itu range ya normal. Oke. Itu bisa kita kalau profitnya kalau dalam dolar ya, kalau 0,1 dolar ya, ya kurang lebih 150 dolar sampai 250 dolar. Oh, mantap ya. Oke, kalau Nasdaq gimana nih? Apanya dulu nih yang mau diketahui? Oke. Nasdaq itu apa, Bro? Jelasin singkat sama buat temen-temen nih. Oke. Nasdaq ini ya, teman-teman, merupakan trading index ya, tapi di Amerika ya. Jadi kalau ada berita misalnya saham-saham ya, mengenai saham teknologi atau juga masalah kesehatan kayak begitu ya, dan juga jasa gitu ya. Itu akan berpengaruh terhadap indeks Nasdaq. Terutama kalau ada berita ini nih, misalnya kalau sering ada berita mengenai Tesla atau Apple, kan sering tuh kan ya. Nah, itu berpengaruh terhadap pergerakan indeks Nasdaq. Indeks ya? Iya, indeksnya. Indeks kan. Nah, kalau saham itu ya. Harga saham. Itu kan kalau kita trading di saham biasa gitu ya, saat harga naik kita bisa ambil cuan, kan? Tapi saat harga turun nggak bisa ngambil cuan gigit jari gitu kan. Nah, tapi kalau di indeks Nasdaq ini ya, begitu harga naik kita bisa ambil cuan, harga turun kita bisa juga ambil cuan dari posisi
sell. Jadi two ways opportunity. Berarti sama kayak forex, gold, oil juga nih Nasdaq ya kan? Sama. Jadi orang yang biasa trading di saham atau saham Amerika atau apa mau beralih ke Nasdaq, mantap banget. Oke. Daripada trading saham itu cuma buy aja kan? Iya. Kalau turun dia loss ya kan? Tapi kalau di indeks Nasdaq-nya bisa two ways opportunity. Iya. Oke, ntar jelasin lagi tentang peluang-peluangnya ya. Oke, saya lanjut ke oil deh. Nah, sobat trader, jadi oil ini sama kayak gold, sama-sama komoditas ya kan? Sama-sama komoditas dan pergerakannya itu sama-sama fluktuatif. Nah, jelasin deh menariknya trading oil sekarang ini gitu. Iya, menariknya itu pergerakannya oil itu tadi jelas itu kita bisa lihat dari ya tadi produsen minyak dunia. Ya itu jelas itu ada newsnya di mana mereka mau pangkas produksi atau mereka tetap, ya kan? Juga ada misalkan dari konsumen minyak terbesar Cina atau Amerika. Kalau misalkan ada penurunan demand, nah itu mempengaruhi harga oil, di mana harga oil bisa turun. Misalnya industrinya berhenti gitu atau menurun atau ada misalkan itu namanya resesi segala macam atau misalkan ada apa pembatasan COVID kemarin itu atau perang dan lain-lain itu juga ngaruh ya. Itu ngaruh. Jadi pergerakan oil itu cukup jelas sekarang kita bisa lihat berita-berita yang ada di dunia. Gitu. Jadi dia sensitif sama berita nih. Dia sama tergantung supply and demand-nya ya. Supply and demand. Tapi pergerakannya secara tren gimana nih untuk si oil ini? Kalau untuk tren untuk saat ini kan jelas nih tadi yang udah dibahas tadi kan? Mungkin kita bisa lihat grafiknya ya. Iya, grafiknya nih kayak gini. Oke, jadi itu lagi tren naik karena ada pemangkasan produksi minyak. Gitu. Sementara kan di seluruh dunia butuh supply itu butuh terus kan, minta terus kan, demand-nya maksudnya meningkat buat industri transportasi, oke. Jadi trennya lagi naik nih jelas arahnya naik. Nah, Bro, kalau kita lihat lagi grafiknya kok oil kayaknya naiknya mantep gitu ya. Maksudnya gelombangnya itu wave-nya itu rapih gitu ya. Beda banget kalau gold kan ntar abis ini 2 hari naik kita turun lagi ya kan. Kadang orang ada yang masih ada posisi buy, ntar 2 hari lagi koreksi. Nyangkut lagi gitu ya. Habis dapat profitnya biasanya ngambil sebaliknya gitu gold. Berarti menarik trading oil ya? Iya, menarik. Masih arah tren bull nih? Bullish. Jadi kita bisa ambil peluang untuk open buy ya. Oke, mantap tuh ya. Buat yang lagi mungkin lagi bingung mungkin cari peluang di pair apa gitu ya. Oil coba lihat di grafik oil ya, ini menarik buat disimak. Oke, lanjut ke Nasdaq lagi bro. Oke. Ya, jadi Nasdaq menariknya apa nih kalau dibanding oil dan sama gold juga? Sebenarnya sih rata-rata fluktuasinya itu hampir sama dengan oil tadi ya, sekitar 200 sampai 300 pips gitu ya. Nah, tapi ada momen-momen tertentu misalnya pas ada berita high impact gitu yang dampaknya cukup besar kayak begitu ya. Itu pernah ada pergerakan sampai 500 bahkan ke 800 poin kosong sehari. Iya. Sementara kan kalau 1.00 itu kan $2, bayangin aja. Kalau misalnya pas lagi bergeraknya besar 500.00 berarti gitu $1.000. Wah, dapat $1.000 kayak begitu. Iya. Berarti meskipun peluang profitnya besar kan memang ada resikonya juga ya. Memang, betul. Tapi kan yang penting kita lihat dulu nih peluangnya itu dari fluktuasinya itu kan orang suka ya kan? Betul. Dibanding kalau forex kan kadang-kadang ada pair-pair tertentu yang lambat gitu gerakannya, ya kan? Betul. Ya kita bisa karena fluktuasi yang besar itu kita bisa ambil momen-momen yang paling tepat. Nah, kayak gimana tuh? Nah, ini penting nih, sobat trader ya. Kan fluktuasi yang paling besar itu kan biasanya di sesi Amerika Serikat. Oke, sesi Amerika. Biasanya begitu ada berita, kita kan sebelum ada berita kita secara teknikalnya ini dalam pergerakan range-nya di antara mana dulu nih, kayak begitu ya. Nah, setelah dirilis berita biasanya dia kan nggak langsung shoot gitu ya, nggak langsung kenceng naik, kenceng turun kayak begitu ya. Tapi dia benar-benar begitu terjadi breakout gitu ya, sensitif gitu ya. Nah, di situ kita bisa ambil cuan. Walaupun kecil juga nggak apa-apa. Berarti gitu. Nunggu break harga setelah berita gitu ya. Betul ya. Terjadi breakout
misalnya break resisten, kita bisa ambil buy gitu, kita terus siap-siap ambil cuannya karena biasanya saat berita cepet kenceng kayak begitu ya. Ya disitulah kita ambil profitnya. Oke, mantap ya. Jadi trading Nasdaq di sesi Amerika malam ya, nunggu rilis berita Amerika, tunggu ada harga breakout baik atas atau bawah, baru kita follow trend gitu ya. Pasar Amerika buka ya. Pasar Amerika. Oke, mantap. Tapi peluang cuannya gede juga. Ya, bahkan di sesi Eropa kita bisa sih, walaupun nggak ada berita, kita bisa pakai technical aja. Oh, pakai technical. Oke. Itu ya. Itu day trade lah ya, day trade lah ya. Betul. Dia ada kecenderungan memang sensitif sih terhadap breakout gitu ya. Oke. Itu jadinya kita bisa ambil peluang di situ. Oke, sobat traders. Jadi kita bertiga ini sudah kasih tahu sobat trader bahwa ada peluang-peluang di market yang memberikan potensi cuan besar, gitu ya. Tentu. Ada gold, ada oil, ada Nasdaq. Rata-rata sehari bisa, rata-rata kita samain Rata-rata ya, 200 pip 200 ya. sampai 300. Iya, dalam kondisi market normal. Ya. 200 pip. Kalau 0,1 lot kurang lebih 200 $200. dolar. Tapi dengan pergerakannya yang besar, tentunya trader juga harus tahu ya. Maksudnya apalagi kalau misalnya, wah saya tertarik mau gold, mau oil diborong semua gitu, karena bisa satu akun, ya kan? Ya bisa sih. Ya, cuma harus tahanan modalnya harus kuat karena fluktuasinya kan besar. Kalau 3 langsung begini, betul. Modalnya harus besar. Nah, modalnya berapa nih kira-kira? Kalau misalnya buka akun yang sama dan nanti dia bisa trading gold, bisa buka oil, bisa buka gold, kira-kira berapa? Ya kalau kita trade misalkan anggap aja satu dulu dulu ya, berarti kan kalau misalkan tadi range-nya 200 pip sama dengan $200, ya kan? Ya berarti kalau itu termasuk peluang, termasuk risk. Sama dengan risk, ya. Jadi kan kita bisa lihat nih, ini kita termasuk yang low risk atau high risk, ya kan? Kalau kita di low risk, mungkin modal tadi target risk kita misalkan di 200 tadi, berarti modal kita misalkan digedein dong. Kalau di 2.000 itu kan 10%. Kalau di 20.000 berarti kan di 1%. 1%. Nah, seperti itu. Jadi itu tergantung sobat trader. Ya. Mau resikonya yang kecil atau gede, betul. Resiko kecil, modal harus dibesarkan, ya kan? Resiko modalnya ya relatif sedikit, berarti resikonya besar. Betul. Gitu. Nah, sobat trader, ya di Java Global Futures, pialang resmi ya terpercaya di Indonesia, buka satu akun bisa trading forex, gold, oil, Nasdaq semuanya. Jadi nggak usah buka berapa akun ya, cukup satu akun bisa buka trading semuanya. Tunggu apa lagi? Buka akun aja di Java Global Futures, bisa trading gold, oil, Nasdaq. Oke, kalau kalian ada pertanyaan atau tertarik mau buka akun di Java Global Futures, silakan klik aja, linknya ada di deskripsi ya. Kalau ada pertanyaan juga silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Oke, salam profit.